Hai Kak Lina, gimana kabarnya Kak Lina? Sehat? Kabarnya sehat? Oh ya sehat. Harusnya teman-teman orang yang benar-benar bertemu dengan orang yang baik itu kan harusnya santai ya. Harusnya santai aja. Ini enggak, dia ngomongin Metatron, ngomongin masalah Elia, ngomongin masalah teman-teman. Padahal saya enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu. Terus dia ngomongin gimana gimana. Tapi kan dia pengakuannya di luar. Saya juga nggak mau nge-live sama Yuli. Padahal teman-teman, ini saya berbicara di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya nggak ada berbohong sama sekali. Dan saya tidak pernah mau berbohong. Apalagi dengan manusia ini ya. Kalau berbohong menghindar dari dia, iya. Karena aku takut ketemu dia. Takut nanti, Iya, bener kan? Ketemu dia diomongin sama dia. Padahal nggak ada ngapa-ngapain, minta duitnya dia, membayar makan nggak ada. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana cara paling gampang, paling simpel untuk menyadarkan oten-oten ini? Dan saya katakan, tunjukkan kepada mereka bagaimana carut marutnya, bagaimana kacau balaunya ajaran mereka. Dan kalau bisa, ya sekali lagi teman-teman, yang ngomong itu dari pemuka agama mereka, dari orang-orang yang mereka pandang sebagai figur-figur, tokoh-tokoh yang memang mengerti tentang ajaran mereka. Jadi paling efektif, yang lewat statement-statement pembesar-pembesar, orang-orang yang ada di agama mereka. Jangan dari kita. Kalau kita yang ngomong, mereka nggak percaya teman-teman. Karena dari awal, ya, sebelum mereka diskusi sama kita, mereka sudah bangun tembok. Kecuali yang memang mencari kebenaran. Cuman kan yang mencari kebenaran ini persentasenya kecil, teman-teman. Yang memang sudah terbuka untuk berdiskusi, ingin belajar tentang Islam, sudah sadar agamanya ada yang salah, itu paling berapa persen? Kebanyakan dari mereka, itu belum apa-apa sudah bangun tembok, teman-teman. Sudah menanamkan di dalam diri mereka, apapun yang kita sampaikan, itu adalah hal yang nggak benar menurut mereka. Jadi walaupun fakta yang kita sampaikan, mereka nggak akan terima. Itu ibaratnya kalau kita ngomong sama lalat, bahwa tai itu bau, tai itu nggak baik, yang harum itu bunga, mereka nggak akan percaya, teman-teman. Lalat nggak akan percaya. Mau kamu bilang gimana pun, bagi lalat, yang bagus itu adalah tai, teman-teman. Ya, yang mereka suka itu adalah tai. Mau gimana? Harus dari sesama mereka yang ngomong, baru mungkin dipercaya. Sekali lagi, belum tentu juga, tapi kemungkinan lebih bagus, kan begitu? Karena yang ngomong dari internal mereka sendiri. Untuk itu tunjukkan saja. Itulah kenapa saya dalam diskusi selalu mengutip statement-statement dari internal mereka. Jadi yang ngomong ini teman kalian loh, yang ngomong ini dosen teologi loh, yang ngomong ini pendeta, silakan lihat nih videonya. Kita tampilkan. Jadi supaya jelas teman-teman, kita ngomong pakai bukti, bukan pakai congor. Kalau mereka kan pakai congor, omon, ya omon-omon saja teman-teman. Kalau kita tunjukkan, contoh, bagaimana saya mengatakan agama mereka masih kebingungan
tentang konsep ketuhanannya. Kita tunjukkan antar pendeta masih ribut. Kita tunjukkan corak-corak gambar-gambar kekristenan. Mereka masih kebingungan status Yesus itu. Dan itu adalah fakta, itu valid teman-teman ya. Itu data valid. Begitu juga dengan kelakuan-kelakuan orang yang mereka puja-puja, yang mereka sebut sebagai pendebat Kristen, apologet Kristen. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang menjual Yesus untuk keuntungan pribadi. Dari dulu, channel saya konsisten membongkar kelakuan-kelakuan Polikarpus. Sekali lagi ya, saya tidak ada masalah dengan agama. Ya, kalian mau nyembah kodok sekalipun, mau nyembah kolor sekalipun, saya nggak peduli. Itu iman, teman-teman. Kita nggak bisa paksain. Kalau orang suka menyembah kolor, dia percaya bahwa kolor itu adalah Tuhan, mau gimana? Hak dia kan? Itu kan hak asasi orang, menuhankan apapun. Tetapi, ya sekali lagi, yang saya lawan adalah oknum-oknum. Ini yang membedakan saya dengan ya teman-teman di luar sana. Pak Bom bilang sama saya, kenapa kamu menyerang pribadi? Harusnya yang kamu serang tuh Tuhan saya. Kalau Tuhan saya diserang nggak apa-apa gitu kan? Karena memang sudah nubuatannya gitu. Halo, Tuhan kamu nggak ada salah, yang salah kamu, yang biadab kamu. Kamu yang saya serang. Walaupun mereka ngamuk, mereka marah, karena yang saya bongkar adalah pribadi mereka, priuk mereka. Itulah kenapa Polikarpus ini benci sekali sama saya. Mereka anggap saya nggak bisa berkompromi. Mereka anggap, bukankah lebih bagus kita PK-PK saja? Ya, PK itu kan menguntungkan sama-sama. Kamu dapat koin, saya dapat koin. Menurut mereka gitu, lebih enak yang namanya diskusi seperti itu. Sama-sama diuntungkan. Penonton emosi, gitu. Penonton yang emosi, kita untung. Mohon maaf teman-teman, saya tidak berminat. Ya, saya tidak berminat mendapatkan koin seperti itu. Sekali lagi ya, kalaupun saya harus PK, tujuan, niat PK saya adalah mengungkap kebenaran. Menyadarkan orang. Kita bukan apologet sebelah, teman-teman. Yang niat dan motivasinya hanya ingin mencari konten, membuat konten, mendapatkan koin. No. Alhamdulillah, Allah cukupkan dengan segala usaha-usaha yang lain. Nggak harus dari konten. Nggak harus dari ngemis koin seperti yang dilakukan Polikarpus ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya tunjukkan mereka baku hantam, tujuannya apa? Supaya kalian lihat, ini loh yang kalian puja-puja. Saya ambil contoh teman-teman. Teman saya, bayangkan, ini teman saya langsung teman-teman. Teman saya yang masih Kristen. Dia dari GMS, ya, yang satu lagi dari GBI. Mereka dua pindah gereja. Dulu, bayangkan, dulu teman-teman, yang satu diajak ikut ke GMS nggak mau. Yang satu lagi GMS diajak ke GBI nggak mau. Mereka saling ajak nggak mau. Terakhir mereka sama-sama ke gereja. Tahu apa teman-teman? GSJS. Ya, tiba-tiba entah kenapa yang dulunya selalu membanggakan gereja masing-masing, tiba-tiba pindah bareng di satu gereja, yaitu GSJS. Karena mereka bilang, wah ini nggak menghakimi, gereja ini lebih bagus, tidak menghakimi gitu kan. Saya bilang loh, Samuel Gunawan, ya, pendiri GSJS itu bukannya tukang menghakimi orang lain, tukang ngata-ngatain pendeta lain, sarkas pendeta lain. Enggak gitu kan. Dan kalian tahu yang paling konyolnya, teman saya suka dengan Elia Miron punya ceramah. Khotbahnya dia bilang bagus. Khotbah Elia Miron bagus, anak muda ini hebat. Saya ketawa teman-teman. Karena teman saya ini nggak tahu bahwa saya ada di dunia lintas iman ini. Dan saya tunjukkan siapa itu Elia Miron melalui pernyataan dari Agatha, ya, Agatha yang pernah tinggal bareng sama dia. Begitu juga Lina Wijaya. Jadi bukan saya ngomong nih, teman baiknya yang ngomong nih, siapa nih Elia Miron gitu. Ya. Teman saya langsung terdiam. Ya, terdiam. Awalnya dia nolak, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dia bilang, loh, siapa bilang nggak mungkin? Ini, dengarkan. Terdiam teman-teman. Nggak bisa bela apa-apa lagi. Kenapa? Karena yang ngomong orang dekatnya. Ini sama kayak kalian kalau mau tahu Yesus itu siapa. Konyol sekali, orang-orang ya menganggap Yesus siapa melalui pengajaran bapak-bapak gereja yang notabene hidup entah zaman kapan. Seharusnya kalian mau tahu siapa itu Yesus, tanya sama mamanya, tanya murid-murid terdekatnya. Murid-muridnya nuhan kan nggak si Yesus itu?
Kalau Yesus nggak dituhankan sama muridnya, ngapain kalian ikuti Tuhankan? Apa ini teman-teman? Kalian lihat mamanya ngapain nih? Mamanya perlakukan Yesus seperti apa? Saudaranya perlakukan seperti apa? Temannya perlakukan seperti apa? Anggap dia apa? Itu yang kalian ikuti. Itu udah paling valid teman-teman. Orang terdekat kita pasti paling tahu siapa kita. Ya. Minimal mereka lebih tahu dibandingkan dengan orang-orang yang cuma sekedar gitu. Oke? Ya, di sini kita akan dengarkan teman-teman. Siapa itu Lina Wijaya? Kita tahu Lina Wijaya ini adalah salah satu polikardus yang cukup akut, salah satu penghujat besar yang sekarang posisinya juga sedang dilaporkan, dan kita doakan agar segera mendapatkan ganjalannya sesuai hukum tentunya ya, bukan asal-asal tapi sesuai dengan prosedur hukum. Kita dengar dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya saya ini pelayanan, saya butuh Alkitab dan saya butuh teratak karena yang sekarang saya di Tanjung Pinang ini udah nggak ada lagi teratak saya dan Alkitab saya. Jadi buat teman-teman yang mau bantu saya, coba tolong bantu saya ya. Ya kan tidak semua orang mau menaruh hati untuk menjadi pelayanan. Nggak usah sok paling pelayanan, ternyata banyak modus. Ya, jadi begini cerita singkatnya ya. Cerita singkat. Pada tanggal berapa saya lupa, saya pernah di Surabaya dan dia lagi di Surabaya. Ya kan? Ini cerita lucu nih, cerita lucu-lucu. Udah mulai datang pendukungnya pakai. Jadi begini teman-teman, dengar. Kalian kalau mau dengar saya coba kirim saya 1 kopi. 1 kopi. Kalau nggak ada yang kirim saya 1 kopi, saya rungkat aja. 1 kopi, oh nggak ada yang kirimin 1 kopi, ya udahlah. Nah, makasih Mami Sil. Oke, cukup 1 kopi aja. Udah 1 saja, 1 kopi, 1. Tenang. Ya, jadi begini cerita singkatnya. Saya lupa waktu itu di Surabaya itu tanggal berapa ya? Di Surabaya itu tanggal berapa? Saya waktu itu di Surabaya tanggal sekian. Terus saya ketemu dengan namanya Ibu Lina Wijaya ini ya. Dan Lina Wijaya ini memang kesalahan saya. Sebenarnya sudah banyak yang mengingatkan saya untuk jangan berketemu sama Lina Wijaya ini ya. Jangan pernah ketemu sama yang namanya Lina Wijaya ini. Nah, akhirnya saya bandel. Akhirnya saya memaksakan untuk ketemu dia gitu. Ya udah Kak Lina, kita ketemu di hotel di mall Royal Plaza Mall ya. Jadi di situ, tapi teman-teman, makanya saya berpikir boleh nggak saya berbohong, tapi ya nggak apa-apa lah, saya berbohong sekali ya waktu itu ya. Tiba-tiba kayak ada yang membisikkan hati saya bilang, Yul jangan ketemu Yul, jangan. Padahal saya sudah sampai di tempat itu ya, udah sampai tempat itu. Akhirnya saya langsung WA dia, Kak Lina sorry ya, kayaknya aku nggak bisa ketemu. Saya nggak bisa ketemu, saya memang ada urusan. Jadi saya next time aja kita ketemu. Tapi niatnya menghindar, tahu nggak, kita ketemunya di toilet. Kita sudah menghindar nih. Kita ketemunya di toilet. Aku lebih tinggi daripada dia. Lebih tinggi aku daripada dia. Dia seginiku dia. Ya. Dia, Yulia, ya ampun sudah menghindar kok ketemunya di toilet lagi. Padahal mall, kalau kalian yang di Surabaya pasti kalian tahu Mall Royal tuh gede banget ya, dan banyak sekali toilet. Tapi nggak tahu kok ketemunya di situ gitu. Maksudnya akan sudah WA untuk menghindar, tapi ketemu di toilet ya. Singkat cerita, Yulia. Iya Yuli. Oh iya gitu. Nah akhirnya saya pergi. Dia sial bener Yuli kata LW. Ini pasti pendukungnya LW. Ya udah nggak apa-apa. Aku kasih tahu sama kamu ya Ayah. Awas nanti tumbuh rasa, nanti keluar sisi feminimnya. Akhirnya kita ketemu teman-teman, jadi ada lobby nih. Nah ini lobby di sini. Nah di depannya itu ada KFC. Nah kita duduk lagi nih. Hai Kak Lina, gimana kabarnya Kak Lina? Sehat? Kabarnya sehat? Oh ya sehat. Harusnya teman-teman, orang yang benar-benar bertemu dengan orang yang baik itu kan harusnya santai ya.
Harusnya santai aja. Ini enggak, dia ngomongin Metatron, ngomongin masalah Elia, ngomongin masalah teman-teman. Padahal saya enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu. Terus dia ngomong gini, gimana? Tapi kan dia pengakuannya di luar, saya juga nggak mau nge-live sama Yuli. Padahal teman-teman, ini saya berbicara di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya nggak ada berbohong sama sekali. Dan saya tidak pernah mau berbohong, apalagi dengan manusia ini ya. Kalau berbohong menghindar dari dia, iya karena aku takut ketemu dia. Takut nanti, ya, bener kan? Ketemu dia, diomongin sama dia. Padahal nggak ada ngapa-ngapain, minta duitnya dia, membayar makan nggak ada. Teman-teman bisa percaya saya ya. Omongan yang keluar dari mulut saya ini, poin apa yang mau kamu sampaikan Yul? Pergi kalau nggak suka bang, pergi. Kalau nggak suka pergi. Ya ini buat yang mau tahu-tahu aja, YTTA aja. Nah, habis itu duduklah kita di sana. Di mana? Duduk kita di tempat kayak tempat ruang apa sih, tempat-tempat tunggu di lobi-lobi itu loh teman-teman. Nah, dia cerita, ini nih Yul, lihat tangan aku. Mana ada tanganku bekas-bekas ini? Dia maksudku, ini orang kenapa ya? Orang nggak ada ngomong apa-apa kok dia tunjuk-tunjukin yang bekas-bekas ini. Kan ada videonya dia yang gitu-gitu kan. Tapi teman-teman saya mau menutup tahun ini supaya nggak ada beban sama siapa-siapa ya. Karena saya biarkan dia beberapa hari ini narasi nggak apa-apa. Jadi biarkan saya juga bernarasi ya. Kenapa Lina Wijaya itu selalu dia baik loh? Ya udah kalau dia baik kenapa? Ini cerita saya. Kalau kamu nggak suka ya pergi. Orang dia aja menceritakan saya 2 kali, sering sekali dia ceritain saya. Lanjut. Teman-teman, tolong bantu tap-tap layar, posting-posting ulang, posting-posting ulang, ya. Nah, dia ketemulah sama saya, ya. Dia main usir-usir, posting-posting ulang ya. Saya tuh udah gak mau berurusan sama namanya Lina Wijaya ini ya. Karena dia itu sesuatu yang sudah haina, itu gak perlu haina. Yuli ndak ada ilmu ya. Ini pendukung-pendukungnya Lina ini. Jadi dia cerita sama saya gini dah. Yul gimana? Jikalau diceritakan banyak orang itu bermakna Kak Yuli baik. Oh Bang Arek Surabaya, salam Bang Arek Surabaya. Dia ngomong gini, Yul gimana mau nggak kita nge-live atau foto bareng? Beh, dia sudah dikasih tahu sama beberapa orang, hati-hati, ya kan? Terus tapi dia pengakuannya di komal-komal, ya gue juga nggak mau fotoan sama Yuli lah. Padahal dia yang ngajak aku foto, bilang aku yang nggak mau foto sama dia. Penipu. Saya itu lucu teman-teman, kok bisa ya penipu gitu loh, maksudnya jangan bohong gitu loh ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kayak aku ini jujur aja, aku sudah bohongin dia untuk nggak mau ketemu sama dia karena aku tahu bakal jadi kayak gini, ternyata bener kan ya. Terus dia bilang, nih Yul dibuka ada tangannya nih sama gelang-gelangnya, entah gelang-gelang apa. Nih Yul lihat mana ada tanganku yang beset-beset itu AI kok suaranya bersih sekali. Ya habis itu dia ngomong gini si Lina itu, dia ngomong di komal-komal, habis itu keliling-kelilingnya udah aku diem aja. Terus dia bilang, tunggu ya Yul, aku mau panggil tim aku. Dengar ini timnya dengar. Dia panggil, tunggu ya Yul, dia panggil, tunggu ya Yul ya. Aku mau panggil tim aku dulu. Aku mau panggil tim aku gitu ya. Sebentar, pendukung-pendukungnya Lina harus diblokir aja supaya dia nggak nonton sekalian. Ya biar saya fokus ceritanya. Nah, ngelek teman-teman. Nah dia langsung ngomong gini dah, macet. Nah sudah mulai kena report ini. Macet ya guys, macet nggak bintang, macet nggak bintang. Macet nggak teman-teman? Macet nggak? Oke, lancar. Nah, habis itu si Lina itu kan dia habis ketemu sama aku, tunggu aku mau telepon tim aku dulu. Gimana? Aku udah di sini nih, ketemu sama temanku.
Iya, iya. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Mati. Dia cerita itu masalah Elia, semuanya diceritain ke aku. Padahal aku nggak mau tahu, teman-teman. Saya nggak mau tahu, ya. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Tapi dia cerita tentang Elia, tentang masalah si siapa, Kak Joseph, Kak Agatha. Dia cerita. Padahal saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Mohon maaf ya, nama-namanya saya sebutkan, saya nggak ada maksud apa-apa. Tapi dia menceritakan nama itu sama saya. Tapi kalian percaya, teman-teman, pasti dia bakal ngelak. Percaya saya. Jadi dia waktu ketemu saya, dia ngomong-ngomong itu sama saya kan, dia cerita, ini nih fotonya Elia dulu waktu masih kecil sama saya yang rawat dia. Ya ampun, saya itu ndak mau tahu, saya sudah bilang, ya. Saya udah nggak mau tahu. Aku maksudnya begini, teman-teman. Aku nggak mau tahu bagaimana dia urusannya dengan teman-temannya dia. Maksudnya aku nggak mau terlibat gitu, ya. Saya nggak mau tahu. Tapi dia cerita-cerita terus. Ini orang ini kok ngomong kayak kereta api gitu kan? Definisi ngomongin hal yang nggak penting. Sebenarnya kalau orang pertama kali bertemu, ya, pertama kali bertemu itu apa? Kan kita komunikasi yang baik dong. Gimana kabarnya? Gimana Yul? Dari mana? Lagi ngapain Yul? Ini enggak. Semua orang diomongin. Masalah si Chen itu. Si Chen itu sudah saya tolak dengan keluarga-keluarganya. Ya ampun. Dia kayak gitu ngomongnya loh. Si Chen itu sudah datang sama keluarga-keluarganya, datang ke tempat aku, tapi aku nolak. Ya ampun. Karena begini loh logikanya, teman-teman. Dari mana aku bisa dapat tahu omongan ini kalau nggak dari dia? Ya, gitu logikanya. Itu logikanya, teman-teman. Jadi nggak mungkin harap disedar ya Yuli Silina itu. Maksudnya? Apa sih, ngomong apa sih? Nah, dia cerita masalah si Chen dan lain-lain. Nah, oke. Aku sudah diam. Akhirnya datanglah timnya itu. Datanglah timnya cowok tinggi-tinggi. Cowok tinggi-tinggi, dia ngomongin sama aku. Ini cowok ini orang kaya dari Balikpapan. Baru main amang boru kan. Aku baru shopping, Kak. Ya, terus dia ngomong lah, akhirnya dia ngomong gini sama ini tim saya, ditunjukin, ini saya sudah ke Jepang sama tim saya ini, kok bisa-bisanya tim tapi cuma 1 biji. Terus cowoknya itu diem-diem aja loh. Kok mau ya cowoknya diem-diem aja gitu loh. Iya, bener. Nah, dia ngomong langsung habis itu, ini cowoknya, ya baru Xiaoming kok Kak. Ini cowoknya, dia orang kaya dari Balikpapan. Saya pergi ke Jepang sama dia, saya datang ke nikahan ini dengan dia loh. Bangga banget katanya si tim tapi kemana-mana. Bukan suaminya, bukan suaminya. Ada cowok. Pokoknya kalau lihat foto profilnya itu udah cowoknya yang tinggi-tinggi, bangga lagi posting-posting yang bukan suaminya ya. Nah, habis itu datanglah cowoknya. Kapan ke Jepangnya? Aku lupa Kak Hening, tapi sempet kan mereka itu ke Jepang. Tapi sempet kan dia postingan ke Jepang, tapi aku nggak tahu kapannya Kak Hening. Datang cowoknya. Kalau udah tua sih enggak sih Kak? Ya udah tua sih, udah sama kayak mereka lah, udah tua usia 50-an lah. Udah tinggi ya. Nah, ini tim saya. Aku kaget. Kalau namanya tim, WK. Kalau orang mbak cerita banyak-banyak mungkin karena menutupi rasa berdosa biar nggak dibahas. Terus gitu Kak Kesia. Habis itu Kak Kesia, ini tim saya datang cowoknya lugu sekali teman-teman. Cowoknya itu lugu. Tapi nggak tahu ya, mungkin waktu di kamarnya. Nggak tahu ya. Aduh, habis itu Kak, sabar lu Kak Hosana, jangan kok marah-marah. Marah kok Kak. Nah, habis itu dia pergi.
Cowoknya nawarin aku kayak gini, Yuli, baik teman-teman, cowoknya baik teman-teman. Oh enggak, cowoknya kaya. Dianya yang mau kondok. Dia nawarin aku kan, Yuli mau ke salon biar pijet, biar masas. Enggak, makan dulu yuk kita. Enggak. Itu saja aku nggak makan nggak pijat sama dia, omongannya udah nggak karuan. Gimana kalau aku seandainya terima makanan atau di biaya pijatannya dia, puji Tuhan Yesus tuh menunjukkan saya gitu loh. Tuhan Yesus tuh menunjukkan sama saya. Untung Yul kamu nolak Yul. Kalau aku seandainya mau, orang aku nggak ngapa-ngapain aja ngomongnya udah ngalor ngidul. Iya Lukas kok bilang aku pansos sih Lukas? Ngapain saya pansos sama yang udah redup? Saya pansos sama orang yang tukang jual Alkitab, bukan sayangan saya. Yang tukang jual Alkitab bukan sayangan saya itu. Yang tukang jual Alkitab bukan sayangan saya itu, bukan. Jadi kalau mulai ini aja. Ya Kak Mama Mora, Tuhan Yesus baik jagain Yuli, betul. Karena Yuli nggak makan sama dia dan nggak ikut pergi pijat sama dia aja, omongannya udah nggak karuan. Dia bilang, kan waktu itu aku menghindar dong teman-teman. Ya, aku pergi dong dari dia, menghindar, aku turun, dia bilang aku ngerokok. Aku bilang, kalau Lina itu tuh, Kak Haning jangan jujur. Dia bilang aku ngerokok katanya. Aku tantang dia, mana buktinya saya ngerokok? Kalaupun seandainya saya ngerokok, lebih baik saya ngerokok. Itu daripada rokoknya orang Islam. Paham? Paham kau Lina? Jangan main-main kok sama saya. Saya diam bukan berarti tidak mau tahu gitu. Saya diam kok. Tapi kamu terus-terusan aja ngomongin saya di komalnya orang. Makanya jadi orang itu berani ngomong di komal. Gak usah di komal sendiri sok-sok bicara tentang Alkitab. Tapi ke komalnya orang menghina saya. Yang diomongin sama, iya Kak. Kecewa saya. Saya ketemu dia nggak mau kenal, aku nggak mau dengar tentang si Elia, nggak mau tahu tentang Kak Agatha, nggak mau tahu tentang Joseph. Dia cerita sampai Prof Metatron pun diomongin. Ini kehaluannya dia ngomong gini. Yul kamu tahu nggak Prof Metatron itu? Kenapa? Diam kau Kak Erik. Jangan dilayani hati kamu karena banyak yang menjatuhkan orang dekat pada Yesus. Iya Kak, makanya Yuli sudah janji Yuli akan nge-like. Masih nge-like teman-teman, coba bantu kirim populer teman-teman. Populer teman-teman, populer. Ini bisa kirim populer nggak? Nah, habis itu, oh makasih Bi. Nah, habis itu teman-teman, saya turun kan, habis itu dibilangnya saya turun tuh saya lagi nelpon teman saya, ini gimana ini? Udah tinggal aja Yul katanya. Ya udah. Iya udah mulai macet-macet ini, udah mulai kejang-kejang nih pas. Saya cuma menyampaikan seperti ini teman-teman ya. Yuli hingga detik ini tidak mungkin bersuara kalau Yuli tidak diapa-apain. Yuli bersuara karena Yuli sudah diganggu dengan beberapa statementnya dia di komal orang. Sementara kalau dia lagi buka live selalu saja dia itu berbicara tentang iman firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya pintar sekali, tapi kelakuannya kayak kucing. Gitu ya. Jadi saya minta tolong sama Lina Wijaya ya. Saya Yulia. Saya ketemu Anda cuma satu kali. Jadi kalau kamu cuma ketemu saya satu kali, mulutmu itu jangan terlalu lebar ya. Ya. Jangan terlalu jahat sama orang. Sekalipun nih Lina, sekalipun ada kekurangan teman-temanmu yang seiman, jangan pernah kau buka keburukannya. Ya. Ingat, kasih itu menutupi segala dosa. Kalau kau masih berdosa, nggak usah kau sok bacotmu banyak banget ya. Kalau kau masih berdosa, jangan kau banyak bacot. Jangan kau bicara firman Tuhan. Saya saja kadang kalau mau dikasih kesempatan kayak kemarin kesaksian dan saya masih bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini masih layak nggak sih Tuhan untuk berbicara di atas mimbar? Saya itu loh sadar diri. Kamu yang mengaku dirinya si paling apologet, si ustazah, si ini. Tuh. Ya, saya turun itu nelpon teman saya. Nah, akhirnya dia cerita lagi tentang si
Metatron. Yuli, kamu tahu nggak? Metatron itu orang tuanya itu ngefans sekali sama saya, Mak. Masa iya? Aku ketawa. Aku ketawa dong. Kak, jangan meludah, aku kena nih. Dia bilang gini, misal kamu tahu Yul, ya, Prof Metatron itu orang tuanya satu keluarganya itu ngefans sama saya. Langsung telepon Prof Meta. Prof, bener nggak Prof orang tuamu itu seneng sama Lina Wijaya? Oh, Kak Yuli denger aja hayalannya dia katanya. Ya. Yuli ampuni mereka. Saya akan ampuni mereka, Bang. 2026 ini saya akan tutup case close ini. Tetapi kalau dia udah bicarain saya 2 kali. Saya baru bicarain 1 kali. Saya maunya selesaikan di komal saya sendiri. Saya tipikal orang kalau main tuh kita main single aja. Main single kita. Nggak usah bawa-bawa pasukan sirkusmu. Nggak usah bawa tim-tim kamu yang ternyata timnya itu cuma cowok 1 biji doang, ya. Sebiji itu doang. Terus kamu sebentar ya. Kak Hosana monitor, Kak Hosana. Kak Hosana monitor atau Kak Kesia masih ada nggak monitor Kak Kesia? Kak Kesia sama Kak Hosana masih ada nggak? Minta tolong dong, coba. Kak Hosana atau Kak Kesia masih ada nggak? Kak Kesia, aku minta tolong bantu Yuli kali ini. Minta tolong aja Kak. Minta tolong. Yuli jadiin moderator ya Kak ya. Kalau seandainya ada mau kondo langsung diblokir aja Kak. Minta tolong Kak kali ini aja Kak. Ya Kak ya. Minta tolong ya Kak ya. Minta tolong Kak. Kalau seandainya ada yang typingannya agak aneh-aneh, minta tolong langsung di ini aja Kak. Nah habis itu singkat cerita, aku langsung ini kan, selamat Natal mau kondo blokir. Bu Yuli kenapa marah? Bu Yuli kenapa kok marah kayak sama sesama apologet? Saya ini Kak tipikal orang yang tidak pernah mau memulai. Ya, saya pun kalau merespon tuh cukup 1 kali. Ya, kenapa saya respon Lina Wijaya? Karena Lina Wijaya itu terakhir itu saya baru habis ketemu sama pendeta itu. Dia bisa-bisanya menjelek-jelekkan saya dengan pendeta itu tapi tidak punya bukti. Itu yang saya kecewa sama dia. Saya berusaha menutupi dia tuh dengan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya. Tetapi nggak ada salahnya ketika saya mengenakan kasih ini untuk mengingatkan dia. Tapi percuma karena sudah banyak yang mengingatkan cuma tebal mukanya. Selain mukanya yang tebal, mulutnya juga tebal. Ya. Jadi teman-teman besok-besok kalau kalian ditipu ya, minta-minta uang Alkitab, udah mending kalian beli saja ya. Beli saja Alkitab ya. Lebih baik langsung beli saja. Ini buat teman-teman semua ya. Teman-teman kalau butuh Alkitab kalian beli saja ya. Sesama apologet Kristen kok saling serang Kak? Saya enggak ada nyerang-nyerang kok. CEO grup Wijaya ya. Pokoknya semuanya tebal teman-teman ya. Kalau kalian butuh Alkitab, teman-teman Murtadin juga kalau seandainya butuh Alkitab langsung hubungi saya. Saya upayakan memberikan kalian Alkitab gratis ya. Ya, saya akan berikan Alkitab gratis. Saya bukan tipikal orang yang menjual Alkitab. Iya Kak, ESL 1 benar. Itu kesalahan saya mengakui itu. Kesalahan saya untuk bertemu dengan dia itu kesalahan saya terbesar. Iya Kak, makanya aku pilih pelayanan mandiri takut difitnah. Iya Kak Yasmita. Ya. Itu Kak Yasmita itu salah satu orang yang selalu membantu saya dalam Alkitab, teman-teman. Ya. Ya. Di dalam Alkitab itu saya yang bantu Kak Yasmita. Dan seluruh teman-teman yang sudah dapat Alkitab gratis dari saya. Pernah nggak saya tagih kalian 120.000? Ya. Alkitab gratis disuruh Murtadinnya bayar 120.000. Ya. Oke nggak apa-apa Kak Kesia, nggak apa-apa. Biar aja nanti aku sendiri ya. Mari menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar melayani udah. Nggak usah banyak modus ya. Kita sama-sama track recordnya. Saya bukan manusia sempurna tetapi saya tidak mau mengganggu orang lain. Kamu itu udah tidak sempurna tapi mulutmu ganggu semua teman-teman apologet.
Kamu itu nggak ada sempurna-sempurnanya. Saya ini nggak sempurna, tapi saya sadar diri. Nggak mau saya ganggu-ganggu orang-orang. Bawa-bawa denominasi. Iya, melayanilah tanpa modus. Apalagi kemarin jalan berduaan ke si Bea-Bea, Beb. Tuh. Pelayanan apa di si Bea-Bea? Pelayanan apa di si Bea-Bea? Sudah banyak orang Kristen di situ. Jangan bohong. Kena aku, Kak. Oh, kena lagi kau, Kak. Jangan mau kau sana. Iya, ngapain ke sana? Pelayanan kok ke sana. Ah, yang gibuah sudah maru-maru kok. Daong. Lagi marah. Ada yang ganggu-ganggu Yuli. Beberapa hari, jangan mau. Iya, Kak Hening, enggak lagi. Enggak mau lagi Kak Hening, kapok. Kayak kalau seandainya seperti lagu ini. Jika nana, kalau bisa memutar waktu tuh mending nggak usah deh. Hey. Ih. Nih. Ketenya bau nggak, Kak? Kalau saya nggak tahu, yang tahu itu timnya. Timnya itu kok mau aja dia selalu gini. Ya, saya dan Kak Hening, diam kau Kak Hening. Menyesal kali aku Kak Hening. Ya. Terus dia ngomong lagi gini. Kak, saya itu pelayanan selalu bawa traktat, bawa Alkitab. Baru kemarin di Tanjung Pinang dia ngomong gini. Ya, saya masih butuh Alkitab ini. Ya, saya masih butuh Alkitab ini. Tidak semua orang yang mau menaruh hati. Kalau sudah ada yang mau, ya udah ayo bantu. Kalau nggak mau bantu ya udah. Orang nggak ada yang mau bantu. Inilah teman-teman ya, pada dasarnya kenapa Yuli bersuara. Yuli ini nggak mungkin memulai teman-teman. Kalau nggak Yuli dimulai duluan. Karena dia yang memulai naik ke komal orang-orang. Memfitnah Yuli yang dia nggak tahu Yuli itu seperti apa. Ya, sorry ya Lina Wijaya ya. Walaupun kamu lebih tua daripada saya ya. Tapi saya tidak bisa menghargai kamu. Karena mulutmu saja tidak bisa menghargai orang lain. Ya. Sok-sokan mau pergi ke penyengat. Saya itu udah lama tinggal di daerah Tanjung Pinang situ. Jadi kalau kamu mau ngibulin orang-orang itu jangan terlalu sering ngibul. Ya. Di penyengat itu memang banyak orang tetangga sebelah. Tetapi kalau mau masuk itu nggak segampang itu, PA. Ya, pokoknya teman-teman cari saja dia. Gas PKPK challenge kunyah cabai, diam Kobi. Masa sih kejahatan dibalas dengan kejahatan? Nggak apa-apa bang, dibahas sekali boleh bang. Tapi saya sudah janji, nanti 2026 ini kan tahun depan ini saya udah selesai, nggak bahas dia lagi. Tapi kalau dia masih bahas saya ya sudah biarkan dia. Karena ternyata 2 kali dia ngebahas saya belum puas. Sudahlah boru hombing. Bang Sony kau diam Bang Sony. Jangan kau merepet Bang Sony, ganggu-ganggu boru hombing ini ya Bang Sony. Boru hombing itu diam, tapi satu kalinya boru hombing diajak bikin masalah rata aku bilang. Rata. Ya, Yuli gak pernah punya rekam jejak itu yang tumbuh-tumbuh rasa dengan para murtadin. Makanya Yuli itu gak pernah. Kemarin saja Yuli yang ke mana namanya yang waktu dinunukan saja itu cowok. Dan saya tahu dia sudah punya suami, punya istri. Jadi saya gak mau kayak aduh mak paribanku ini. Dia muka Bang Sony. Ya, jadi jangan ganggu saya. Mari kalau memang katanya jam terbangnya udah tinggi. Kok anak yang baru kemarin sore disenggol-senggol kenapa? Kapan LW ke penyengat dek? Kemarin kayaknya kak. Tapi nggak tahu pergi apa enggak modus. Ya, jadi jangan pernah senggol saya kalau nggak mau disenggol. Ya.
Boru hombing ininya tebal teman-teman, ya. Tapi kalau diam, jangan kau pancing, ya. Ketika kau bicarakan saya bukan berarti telinga saya tidak mendengar. Saya mendengar, tetapi saya harus berhikmat, ya. Sampai sudah ada kok pengakuan orang yang membantu dia. Dia DM. Iya Babe. Dia DM nih. Salah satu orang yang dulu pernah bantu dia. Dia DM. Kak tolong dong. Saya butuh bantuan kakak. Soalnya mau beli buku buat anak. Kalau udah susah ingat anak. Coba kalau lagi pelayanan. Mana ingat anaknya. Yang penting sama tim. Ya. Besok ya. Saya mau ngajak Lina Wijaya. Kalau kamu mau diskusi, langsung ngomong depan saya. Ini komal saya terbuka. Kau naik. Berani gak kau naik? Naik gak? Naik kau? Naik. Berani kau naik? Nggak. Saya nggak perlu ngeladenin orang yang elah. Teman-teman, kalian masih percaya sama dia teman-teman? Percaya. Yang lama-lama sih sudah nasihatin aku, hati-hati Yuli. Kau adukan nanti boru hombing ke si Bom-Bom. Kau diam kau Bang Sony. Pak Bom-Bom aja sudah DM saya minta maaf kok. Diam ya. Tolong teruskan postingan saya, live saya ini ke namanya akun Lina Wijaya ya. Teruskan. Naik ke sini, ngomong langsung depan saya. Mau ketemu di Jakarta, ketemu di mana? Ngomong. Saya orangnya nggak menye-menye, ya. Saya nggak menye-menye, apalagi sama orang yang banyak modus gitu. Minum dulu Kak Yuli. Kasih kopi. Ada yang kirim kopi, gimana mau minum ini? Ya, kalian kirim ke Lina Wijaya. Bagikan ke Lina Wijaya itu. Biar dia ngomong di depan saya. Coba, berani nggak ngomong langsung di depan saya? Naik sini. Masalahnya saya gas maju bantengir. Inilah orang Batak rela hancur demi kawan. Ingat, tapi banteng di perantauan itu yang nggak kau tahu Lina Wijaya. Diam kau Lina. Mana dia? Kayak LW lagi live. Mana dia live? Mana? Kak Nia, nanti aku minggu kedua aku ke sana loh Kak Nia. Aku masih ada utang sama Kak Nia FM nih. Nanti aku minggu kedua aku berangkat ke Cirebon. Tuh ke Cirebon nyetir sendiri, nggak usah. Jalan sendiri aja. Nggak usah sok-sok bawa tim, modus doang tim padahal cowok sebiji doang. Mana dia? Kalau dia memang masih live, biar saya naik di live-nya dia. Pasti dong, Kak. Nanti aku mampir ke situ. Ya. Coba. Jangan ganggu saya kalau nggak mau diganggu. Ya. Saya pun nggak sempurna, teman-teman. Saya nggak sempurna. Tapi saya nggak pernah mau ganggu pelayanan orang lain. Ya. Saya belajar dari si Edis TV itu. Dia diganggu banyak orang, tapi satu kali dia perlu dia membahas. Dan ini saya juga, saya satu kali pun membahas. Kalau besok teman-teman dia masih butuh klarifikasi di komalnya orang kanan kiri, putar aja video ini teman-teman. Aku yang pengen kamu berlebih-lebihan. Maka aku bilang aku takut makin sayang sama kamu. Aku tuh sayang loh sama kamu loh Jen. Bener. Biarpun orang ngomong apa aku nggak peduli. Karena aku yang tahu diriku, aku yang tahu kamu. Maka aku kadang bingung. Enggak cukupkah aku lakukan banyak hal di hadapanmu tanpa kamu minta, tanpa kamu konfirmasi. Si paling konfirmasi udah kayak Facebook aja lu. Yang aku lakukan spontan, yang aku lakukan berencana, semua aku kasih tahu ke kamu. Maksudnya kalau spontan tuh gini ya, gitu ya. Gimana, teman-teman ngerti nggak maksudnya? Yang spontan itu gimana maksudnya? Gitu ya. Kamu lihat langsung loh. Kalau udah jatuh cinta atau sayang sama orang, aku tuh pasti akan keluar sisi feminimku. Keluar sisi feminimnya. Oh gini sisi feminimnya dia nanti. Gini sisi feminimnya nanti.
Aku yang udah umur 30 tahun gini kok malu loh. Jadi gitu ya, sisi feminimnya tuh gini teman-teman ya. Tunggu. Kamu lihat langsung bro, kalau udah saat jatuh cinta atau sayang sama orang, aku tuh pasti akan keluar sisi feminimku. Aku akan mulai rewel, aku akan mulai ya kayak gitu. Faktanya Elia yang Ait saja aku kasih tumpangan, tidak pernah aku curiga. Tidur di kamarku karena kita tidur bareng, lalu rasa sayang itu tumbuh, dan aku akhirnya benar-benar menyerahkan cintaku sama kamu. Itu aja sih. Percaya kalian ini AI? Percaya kalian ini AI teman-teman? Percaya kalian ini AI? AI kok seperti ini dulu? Lama-lama aku lempar juga bantal-bantal. Gitu loh. Jadi jangan. Aku menjadi orang yang buta. Jadi orang yang nggak lagi berpikir. Kok tiba-tiba jadi buta? Gimana karena cinta jadi buta? Logis. Menjadi membiarkan semua itu, ya udahlah. Aku yang pengen kamu berlebih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Aku yang pengen kamu berlebih-lebihan. Oke, aku bilang aku takut, makin sayang sama lagi. Pasang kuping. Kamu harus betul-betul. Popo tahu nggak ketika dia Agatha, Yosef kalau nggak salah itu diusir dari apartemennya Agung Podomoro gara-gara mereka ketahuan semua. Padahal Kak Agatha itu sama Joseph itu nggak tahu. Nggak komentar lah. Bisa-bisanya itu AI. Halo, selamat malam. Aku yang pengen kamu kawanmu. Nah, ini kalau kamu mau kesini. Jadi yang pernah ke rumah ini. Kamu yakin dengan dia ini? Orang yang sudah bersekutu dengan agama sebelah, dengan oneness. Banyak banget. Jadi Lina Wijaya itu tidak pernah menutupi tempat tinggalnya, alamatnya. Teman-teman Katolik sudah pernah ke sini, apologet Katolik ya. Apalagi si Elia yang pernah tidur dirawat di sini. Ya. Apalagi si Elia yang pernah tidur dirawat di sini. Kau itu kalau membantu orang mulutmu tuh diam. Nggak usah jadi pelaku firman Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Sok pintar lu tuh. Bentar ya, jadi Selamat sore. Kena ludah lagi, jangan. Ya, jadi kalau teman-teman memang Elia dibilang LWV parah kali lambem, iya memang parah. Mulutnya dia tuh parah teman-teman, bener. Bukan mulutnya aja yang parah, udah mulutnya tebal, semuanya tebal gitu. Jadi banci dengan agama sebelah Kak. Loh, Kak si Tompul, sebelum aku menyampaikan ini, ya, masalah dia itu sudah diangkat sama si Chen. Kalian kenal nggak sama yang namanya si Chen, teman-teman? Kenal nggak yang namanya si Chen itu? Tahu yang namanya si Chen nggak kalian? Bang Edi Gunawan, aku satu kali ini doang Bang Edi Gunawan untuk menanggapi dia. Ya karena dia udah sering sekali naik ke komalnya orang-orang ngomongin saya. Makanya saya udah janji sama diri saya, sebelum saya tutup tahun 2025 ini, saya akan selesaikan semua permasalahan saya. Dan nanti di akhir pun akan saya sampaikan bahwa ada permohonan maaf saya sama dia. Walaupun seharusnya saya tidak salah, ngapain saya minta maaf ya. Seru sekali teman-teman ya, bagaimana Yuli mengungkap
pertama sekali dia ketemu dengan Lina Wijaya saat si Lina Wijaya datang ke Bali, teman-teman. Jadi Lina Wijaya ini memang keliling-keliling dari satu kota ke kota lain dengan embel-embel penginjilan. Karena memang dia dibayar oleh para donatur untuk melakukan penginjilan. Walaupun menurut Cecen, yang dia lakukan hanya jalan-jalan. Ya, hanya jalan-jalan terus cari muslim di jalan, terus dia sampaikan tentang Kristen, udah itu selesai. Selesai, teman-teman. Itu menurut mereka sudah penginjilan. Jadi memang dana yang besar itu digunakan, dimanfaatkan oleh Lina Wijaya untuk jalan-jalan. Jadi lebih banyak jalan-jalannya daripada kerja. Sebenarnya nggak ada salahnya, teman-teman. Nggak ada salahnya di saat kamu sedang dinas keluar kota, kamu nikmati pemandangan, hal-hal yang menarik di kota tempat kamu datangi itu. Contoh misalnya, kamu sedang ada tugas ke Surabaya. Nggak ada salahnya kamu main-main di Surabaya. Nggak ada salahnya, teman-teman. Tetapi kalau Lina ini, mohon maaf, saya nggak tahu apa yang dia injili, teman-teman. Yang pertama, dia tidak diundang di gereja. Kalau Elia Miron diundang, Pak Bom Bom diundang. Ya, waktu di Jakarta, Pak Bom Bom keliling-keliling, ketemu orang, makan babi begitu banyak ya. Makan bipang dia, teman-teman. Saya tahu kok. Tapi kan memang dalam tugas diundang gereja. Kalau Lina Wijaya ini, aduh, mohon maaf teman-teman, ini salah satu benalu kekristenan. Benalu yang sangat ngeri. Jadi kasihan teman-teman Kristen kita itu habis dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Dan bagi teman-teman ya, kalian sudah dengar sendiri bagaimana Lina Wijaya ini menurut Yuli yang pernah bareng nih. Yang cukup dekat lah, kalau udah bareng-bareng jalan-jalan, bareng-bareng aktivitas itu biasanya kenal baik teman-teman. Kayak contoh misalnya kalian nanya saya tentang yang namanya Kores. Ya, kalian nanya tentang Goldian. Saya tahu betul. Ya, kalian tanya aja sama Goldian sama Kores. Tanya sama mereka, saya tahu nggak kelakuan mereka dua. Kalian silakan tanya. Pasti mereka bilang tahu betul. Ya, saya tahu betul gitu. Kenapa? Ya, karena kita bareng. Ya, ini yang teman-teman harus camkan. Dan sekali lagi ya, itulah realita yang terjadi. Oke, dan makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah nonton ya. Dan sekali lagi teman-teman, kalian yang nilai sendiri, apakah orang-orang yang di medsos ini yang mengatakan sebagai pembela iman Kristen patut kalian ikuti, pantas kalian ikuti. Kalian yang nilai sendiri. Dan bagi teman-teman muslim, kalau ketemu misionaris, kalau ketemu orang-orang yang ya menjual agamanya kepada kalian, kalian tunjukkan saja bagaimana ajaran kasih itu. Kalian tunjukkan saat mereka baku hantam. Kan video-video di Jadid HMC, di HMC News tuh banyak sekali teman-teman, bagaimana Oten itu saling maki, ya, saling cakar. Kalau enggak itulah yang paling gampang. Sofiatul punya kelakuan. Sofiatul ketemu mata pisau, nah itu bagaimana? Kan dua orang ini salah satu yang paling digandrungi. Atau enggak Pak Bom Bom tuh saat ketemu dengan mata pisau dan Edwin. Kasih nampak, ini pendeta loh. Pak Bom Bom itu tidak suka pendeta loh. Oke? Ya itu aja. Dan bagi teman-teman mohon doanya ya. Mohon doanya untuk kondisi rumah saya yang lagi jadi kapal pecah, yang sekarang lagi bocor teman-teman. Ya entah kenapa kok bisa pas kali. Di antara rumah-rumah, saya tanya sama tetangga-tetangga, ya mereka parah, tapi nggak separah yang saya dapatkan gitu. Jadi rumahnya itu bocor, bukan dari plafon, bukan dari genteng ya, bagi teman-teman yang bilang, bang gentengnya diperiksa, enggak. Ya, saya nggak ngerti, tapi tukang saya ngerti, dan dia kasih lihat gitu. Yang lain nggak ada masalah, sambungan instalasi nggak ada masalah, tapi dari dalam tembok teman-teman. Jadi di dalam tembok itu kan ada saluran air. Ya, dan itu nampaknya pecah atau ada masalah lah, sehingga temboknya mengeluarkan air teman-teman. Kecuali pompa nggak saya hidupin, nggak keluar air teman-teman, aman. Cuman kan nggak mungkin rumah nggak ada airnya, betul nggak? Selama instalasi airnya jalan, maka rumahnya mengeluarkan air dari tembok. Dan ini perbaikannya puyeng teman-teman, puyeng. Oke, mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa ya, silakan cek di deskripsi. Silakan cek di deskripsi. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.